Hola teman-teman, balik lagi dengan saya Yuda Perdana Putra, dan di antitesis kali ini saya ingin membahas mengapa kita itu tidak bisa berharap atau bahkan percaya kepada pemerintah. Siapa dari kalian yang sampai saat ini masih mengharapkan agar pemerintah itu bisa berbuat banyak untuk mensejahterakan kalian atau at least memperkecil kesenjangan sosial? Jika banyak dari kalian masih berharap kepada pemerintah, ya pada dasarnya kalian tuh sedang memperpanjang penderitaan kalian di sisa hidup kalian. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, jika memang pemerintah itu bisa diandalkan, mengapa korupsi itu masih menjadi budaya, khususnya di negara-negara berkembang ya, seperti Konoha contoh. Atau begini, jika memang pemerintah itu berkompeten, mengapa kebijakan mereka itu seringkali bahkan menimbulkan masalah? Ya karena memang pemerintah itu tuh pada dasarnya bukanlah satu entitas yang netral. Mereka itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingannya masing-masing. Jadi, menurut saya, dengan kalian tuh berharap kepada pemerintah, maka kalian tuh sedang membuang-buang waktu kalian. Menurut saya, pada akhirnya kalian tuh hanya bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri. Yang mana, jika kalian tuh mengandalkan pemerintah, ya yang terjadi adalah kalian hanya akan dikontrol dan ya seperti dipermainkan lah. Pemerintah tuh sebenarnya tahu kok mana yang penting bagi negara, mana yang menjadi masalah untuk kita, dan mana yang penting untuk diri mereka pribadi. Memang betul, pemerintah itu di atas kertas harusnya bekerja untuk melayani masyarakat. Tapi yang almost selalu terjadi, khususnya di negara-negara berkembang, ya di sini saya contohkan Konoha lah ya. Itu kan mereka tuh hanya bekerja untuk uang dan kekuasaan. Mereka tuh bahkan rela mati-matian berusaha agar dapat mempertahankan jabatannya. Dan itu fakta ya. Jadi apakah saya percaya kepada pemerintah? Ya untuk saat ini sorry to say no. Karena begini, kita sudah mengalami banyak hal ya di negeri ini, seperti contoh COVID. Waktu itu kan apa namanya? Kita tidak bisa menutup mata lah bahwasanya negara-negara berkembang seperti Konoha ini kan memang dikuasai oleh para ya saya di sini tidak akan mengatakannya mafia lah ya. Lebih amannya saya akan bilang shinobi. Jadi waktu COVID itu kan masker ditimbun oleh shinobi, yang mana kita sebagai masyarakat itu pada akhirnya kesusahan untuk mencari masker. Entah karena harganya yang kemahalan atau entah karena memang barangnya langka. Nah, si shinobi-shinobi brengsek ini mereka menimbun masker dan menjualnya dengan harga mahal. Yang mana itu berdampak pada kehidupan kita. Ruang gerak kita tuh menjadi sangat terbatas. Bahkan kita keluar dari rumah pun susah. Atau kalau kita mau ambil contoh yang lebih dekat, kita tuh pernah mengalami yang namanya kelangkaan minyak goreng. Dan kalian tahu apa jawaban dari Big Boss pemerintahan itu? Ya, dia mengatakan bahwasanya masakan itu tidak selalu harus digoreng. Ada juga yang dikukus atau direbus. Nah, itu jawaban apa hal seperti itu tuh? Kalau itu dia bilang di Prancis, maka besoknya akan terjadi revolusi seperti apa yang terjadi pada rezim Marie Antoinette di Prancis. Yang dikatakan Marie Antoinette pun tidak jauh beda itu. Dia akan mengatakan kalau kalian tuh tidak bisa beli roti, kenapa kalian nggak makan kue? Nah besoknya revolusi. Tapi ya kita tidak bisa compare lah SDM kita dengan SDM Prancis. Ya mungkin SDM Prancis itu memang lebih maju dan SDM kita ya sorry to say. Bahkan IQ rata-rata dari masyarakat kita itu mendekati atau bahkan sama dengan monyet. Tapi itu tidak sepenuhnya salah pejabat. Kita pun sebagai masyarakat juga memiliki andil dalam kebobroknya negara. Karena apa? Kalian tuh mikir nggak ketika mendekati masa-masa pemilu, kalian itu diberikan uang yang nggak seberapa dan sembako bodoh yang itu bahkan tidak bisa bertahan untuk 1 bulan. Dan kalian percaya dengan janjinya dan kalian juga yang pilih. Setelah itu, kalian juga yang berdemo di orang-orang yang kalian pilih. Nah, itu kan konyol sebenarnya. Tapi coba saya bahas antitesisnya saja ya, mengapa kita tidak bisa percaya kepada pemerintah. Sejarah itu sudah membuktikan ya, seperti skandal Watergate, yang mana Presiden Nixon itu menambang data masyarakatnya secara ilegal. Which is ini pun terjadi loh di negara maju. Apalagi di negara berkembang seperti kita, atau apa yang terjadi kepada Snowden ya kan.
dia memberitahukan kebobrokan dari negaranya agar masyarakatnya itu lebih aware, tapi justru Snowden itu dipenjara. Dan kalau di Indonesia apa ya, tentu saja kita mengetahui banyak skandal lah, seperti skandal Jiwasraya, BLBI, PT Timah, Pertamina, dan ya masih banyak skandal lah yang bisa kita tahu. Tapi apa yang kita bisa lakukan ya kita hanya bisa jengkel sendiri itu. Karena kita tuh sebagai masyarakat bahkan tidak bisa untuk mengkoreksi bahwasanya kebijakan ini tuh salah loh. Bahwa kebijakan ini tuh bisa merugikan kita sebagai masyarakat loh. Bahkan komisi yang harusnya memberantas korupsi pun dilemahkan. Dan kita sebagai masyarakat juga tidak mempunyai power apa-apa untuk melawan, ya kan. Jadi menurut saya ketika kalian itu masih percaya atau berharap kepada pemerintah, maka itu tuh analoginya seperti kalian tuh membiarkan buaya menjaga kandang ayam kalian. Yang of course kalian nantinya akan habis, ya kan. Ketika pemerintah ini iseng atau mereka memang memiliki kepentingan atau kalian tuh melawan, ya maka kalian akan binasa. Frederick Bastiat, seorang ekonom di abad ke-19, pernah mengatakan ya, bahwasanya negara itu adalah sebuah ilusi. Mereka menginginkan hasil dari kinerja orang lain. Yang mana kalau saya di sini memberikan contoh, maka saya akan contohkan itu sebagai pajak. Mungkin saya akan lebih percaya ketika saya harus membayar pajak itu di negara-negara yang memang basisnya negara maju. Seperti let's say, saya itu tinggal di Inggris, Prancis, Jerman, atau saya tinggal di Skandinavia. Negara-negara seperti Denmark, Swiss, atau Norway. Yang mana walaupun rasionya tinggi, tapi di situ saya percaya kok bahwasanya uang pajak yang telah kita bayarkan itu nantinya akan kembali kepada kita sebagai masyarakat dalam bentuk fasilitas. Seperti misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau dana jaminan pensiun, atau ya apapun itulah. Bagaimana jika di Konoha? Ya kita semua tahulah ya, bahwasanya uang pajak yang kita bayarkan tuh seringkali malah dipakai untuk sewa biduan, sewa LC, atau malah beli Rubicon. Yang mana itu membuat kita tuh sebagai masyarakat tuh berprasangka buruk gitu. Wah, uang kita tuh yang kita bayarkan untuk pajak tuh malah dipakai untuk begituan. Dan juga begini, ada yang unik ya. Ketika kebijakan kenaikan pajak itu dijadikan sebagai isu, kita sebagai masyarakat yang sedang struggle, bahkan kerja lagi susah, nyari kerja susah, berdagang sepi, dan kalian para pejabat itu malah flexing. Ya di sini, apakah flexing itu salah? Ya tidak ya. Kalau kalian tuh memang flexing menggunakan uang kalian sendiri dan bukan hasil dari korupsi. Tapi apakah itu etis? Ya menurut saya itu tidak etis ya. Karena bagaimana bisa kalian tuh flexing di tengah-tengah masyarakat yang sedang kesusahan. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah itu seringkali itu tidak memberikan kita kepastian hukum. Yang mana kita sebagai masyarakat itu memerlukan solusi dari kepastian hukum itu sendiri. Ya saya tahu bahwasanya dunia ini tidak pernah adil. Tapi kan adanya kalian sebagai pemerintah itu kan harusnya membuat keadilan itu menjadi tegak. Gitu. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Thomas Sowell, yang mana tidak ada yang lebih permanen daripada kebijakan sementara pemerintah. Yang di situ saya menangkapnya sebagai seperti ini. Kebijakan pemerintah itu tuh seringkali menjadi alat dan bukan sebuah solusi. Yang mana kita sebagai masyarakat tidak untuk diperalat, tapi kami membutuhkan solusi untuk kemajuan dan kesejahteraan kita di satu negara. Oke, sampai di poin ini, apakah kalian tuh masih strict dengan kalian tuh percaya bahwasanya pemerintah bisa berbuat banyak? Jika ya, coba saya berikan data yang ini mungkin bisa membuat kalian tuh sedikit lebih skeptis pada pemerintah. Ini data yang pertama datang dari Harvard Kennedy School yang mengatakan bahwasanya 60% program bantuan dari pemerintah itu gagal tersalurkan secara efektif. Yang mana ini sudah menjelaskan ya bahwasanya pemerintah kita tuh bahkan program win rate dari programnya tuh less than 50%. Bahkan pemerintah tuh kewalahan gitu untuk mengeksekusi programnya sendiri. Dan data yang kedua ini datang dari International Transparency yang mengatakan bahwasanya 70% negara terkorup itu berasal dari Asia dan Afrika yang memang basisnya adalah negara berkembang.
Dan data yang ketiga ini datang lagi dari International Transparency yang mengatakan bahwasanya indeks korupsi di negara kita itu ada di nomor 115 dari 180 negara. Memang bukan yang buruk-buruk banget, tapi still masih mengkhawatirkan lah. Karena ya bagaimana tidak, kita tuh hanya terpaut beberapa negara di bawah kita. Dan juga ngomong-ngomong soal korupsi, budaya korupsi di negara kita tuh unik ya. Itu tuh bahkan sudah terjadi sejak zaman VOC itu, yang katanya kita tuh kerja rodi, membangun jalan aspal, Anyer Panarukan, itu kan tidak dibayar, tidak diberi makan. Begitu kan yang diajarkan di sekolah. Yang mana itu semua ngaco ya kan. Belakangan kan ditemukan ya kwitansi gaji dari para korban kerja rodi ini, bahwasanya mereka tuh sebenarnya dibayar. Tapi sebelum uangnya sampai ke korban kerja rodi ini sudah dikorupsi oleh para bupati-bupati di masa itu. Jadi ini juga bisa menjadi renungan ya untuk kalian, bahwasanya skeptisme terhadap pemerintahan itu perlu. Dan bagaimana solusinya ya kalian tuh hanya cukup berpikir kritis lah. Kalian tidak perlu yang harus punya power sebagaimana. Karena ketika kalian tuh bisa berpikir kritis, itu seperti apa yang dikatakan oleh Niccolo Machiavelli, bahwasanya korupsi internal itu bisa menghancurkan satu negara. Dan dengan kalian berpikir kritis dan memberikan sedikit aja rasa skeptis kepada pemerintah, kalian mungkin akan hidup dalam keadaan yang lebih baik lagi. Yang saya maksud di sini, kalian tuh bisa lebih fokus pada potensi kalian, yang mana ketika kalian tuh menjadi expert dengan potensi kalian, kalian tuh bahkan tidak membutuhkan pemerintah untuk hidup nyaman. Dan di sini kalian tuh tidak perlu untuk memberikan revolusi yang besar ya, karena percuma juga. Kita tuh sebagai masyarakat tidak memiliki power apapun, kecuali memang SDM kita nantinya sudah maju dan kita bisa merevolusi negara ini agar menjadi lebih baik dan sejahtera. Oke, what do you think about our topic today? Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.